Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama aku Fatih Hidayat di channel Project Ringan. Tentang baterai 3S atau 4S yang cocok buat PLTS sistem 12 volt. Di sini sangat rumit kalau kita memahaminya dengan atau tanpa pemahaman yang sangat dibutuhkan ketika kita bahkan sama sekali tidak mempunyai dasar elektronika. Jadi di sini aku akan berbagi tips memilih antara 4S dan 3S. Itu seperti apa? Aku akan jelaskan dan kupas tuntas pada video ini. Nah ini guys, aku sudah menyiapkan formulanya. Jadi formula dalam perangkaian 3S dan 4S. Aku jelaskan dulu. 3S itu terdiri dari 3 seri baterai yang saat penuh per baterainya itu sama dengan 4,2 volt. Nah kalau ada 3 piece berarti di seri gini dia akan bertambah voltasenya menjadi 12,6 volt. Lantas ampernya di sini itu tidak akan naik karena di seri. Kalau di paralel ampernya akan naik. Nah, kalau paralel nanti kalian bisa menghubungkan atau menambahkan baterai di sini. Di sini ditambahin sampai 5 baterai atau 6 baterai atau dan lain-lain. Dan kalau sini 5 baterai, sini juga 5 baterai, sini juga 5 baterai. Kayak gitu. Di positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Nah, sekarang kalau yang 4S dia akan mendapatkan voltase total yaitu 16,8 volt karena dijumlah dari sama 4,2 volt sehingga mendapatkan angka 16,8 volt. Nah, di sini ada segi keuntungan dan kerugian pada sistem ini. Jadi keuntungannya apa? Yang pertama aku akan bahas dulu dari sini. Sistem 3S itu dia mempunyai keuntungan yaitu bisa langsung digunakan ke inverter. Inverter DC to AC. Jadi akan lebih mudah dihubungkan ketika kalian menggunakan lampu PLN atau perangkat listrik 220 volt. Ya, ini 12 to 220 volt. Kemudian keuntungan dari segi 4S itu lain. Keuntungannya yaitu 4S mempunyai keuntungan dia tidak usah pakai controller atau solar charger controller. Dari panel surya langsung dihubungkan ke modul BMS 4S. Nah itu nanti akan bisa meregulasi charge-nya ke baterai tanpa menggunakan SCC. Karena sistem ini ketika sudah dipasang BMS dia akan otomatis cut off ketika sudah penuh. Jadi keuntungannya tanpa SCC. Dan sekarang apa alasannya kenapa 4S ini bisa tanpa SCC? Nah jadi alasannya seperti ini guys. Panel surya itu mempunyai tegangan atau maksimum power voltage itu 17,3 volt. Maksimumnya itu bukan yang dimaksud tegangan yang sampai 21 volt itu. Jadi maksimum voltase yang berisi power itu pada voltase ini. Tapi kalau voltase yang 21 volt itu hanyalah voltase puncak yang terasa tidak mengeluarkan power. Jadi voltase ini akan cukup untuk mengisi baterai 4S bahkan tanpa SCC karena tegangan baterainya adalah 16,8 volt. Jadi kalau voltase 17,3 volt itu sudah bisa cas baterai 4S kalian guys. Nah sekarang aku sudah bikin catatannya seperti ini.
agar lebih mudah kita dalam memahaminya. Nah, tadi dari segi keuntungan 4S itu dia tanpa menggunakan SCC, artinya dari panel surya bisa langsung ngecas masuk ke baterai dari voltase 17,3 langsung ngecas ke 16,8, itu langsung blung masuk tanpa dikurangi efisiensi oleh SCC karena tidak menggunakan SCC. Jadi tergolong ini efisiensi tinggi dalam pengisian baterai sistem 4S yang tanpa charger controller. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kondisi kerugiannya seperti apa. Nah, jadi kalau kerugian 3S itu dia harus memakai SCC. Efisiensinya kalah sama yang 4S karena dia dikurangi oleh efisiensi dari SCC ini sendiri. Sedangkan ini tidak perlu dikurangi efisiensi SCC karena tidak menggunakan SCC. Dan sekarang kerugian dari 4S. Nah, 4S ini karena voltasenya itu 16,8 volt, jadi kalian tidak bisa menggunakan inverter konvensional pada umumnya yang tegangannya itu dibutuhkan sekitar 10 sampai dengan 15 volt. Ini sudah melebihi kapasitas dari inverter itu sendiri. Makanya ini disebut sebagai bentuk kerugian. Sedangkan yang 3S bisa digunakan langsung memakai inverter. Nah, di sini sudah jelas kalah efisiensi dibanding 4S. Tapi dia bisa menggunakan inverter 12 volt ke 220 volt AC. Dan kalau ini tidak bisa, maka di sini solusinya itu harus menggunakan modul step down. Modul step down ini, biarpun kita sudah punya solusi, itu juga ada permasalahannya, guys. Permasalahannya yaitu kalau kita pakai modul step down, kita akan dikurangi efisiensinya dari baterai ke inverter. Efisiensinya akan dikurangi oleh step down. Sedangkan yang ini dari baterai ke inverter tidak pakai step down. Jadi biarpun begitu, efisiensi ini sama halnya berbanding terbalik dari posisi. Efisiensi dari PLTS yang 3S itu sudah dikurangi oleh SCC, tapi efisiensi 4S kalau pakai inverter itu dikurangi dari step down efisiensinya. Jadi sama-sama ada kerugian dan ada keuntungan. Nah, yang menguntungkan bagaimana apabila kita memilih mode 4S? Aku sudah mencari dari mana-mana itu seputar step down. Itu yang aku temui paling besar selama ini baru 20 ampere. Dan dia hanya boleh digunakan maksimal 75% agar tidak terjadi overhead. Berarti hanya 15 ampere kerja. Nah, 15 ampere kerja kita turunkan voltasenya menjadi 12 volt, maka dia akan kita kalikan 12 volt. Berapa angka yang ditemukan? Maksimal beban dari step down yang kita gunakan 20 ampere yaitu adalah 180 watt. Nah, baiknya kalau kalian menggunakan step down dan memakai inverter ini di mode 4S, kalian hanya diizinkan pakai 150 watt inverter.
biar aman. Ini saja sudah anget nanti. Lebih baik pakai 150 watt. Tapi solusi yang aku maksud di sini lebih baik tidak menggunakan inverter. Tapi dari step down 12 volt langsung ke lampu DC. Itu kalian hubungkan ke lampu pada beberapa titik rumah atau titik ruangan. Kalian bisa gunakan 15 watt mungkin atau 10 watt, pokoknya totalnya itu kalian pakai 50 watt lampu itu sudah cukup terang untuk beberapa ruangan. Mungkin 10 watt kali 5 ruangan itu sudah cukup terang. Dan cara pemasangan lampu DC nya guys, itu kalian pakai step down yang kecil-kecil kayak gini aja. Terus modulnya itu didekatkan dengan lampu. Jadi pendek aja kabelnya, sehingga nanti dari baterai dengan sistem 4S ini kalian bisa taruh kabel yang panjang. Jadi kabel kalian bisa panjang ke beberapa ruangan, baru ke modul ini terus masuk ke lampu. Karena kalau kalian menerapkan 3S untuk 12 volt sistem dengan kabel yang panjang, kalian nanti akan merasakan terjadinya penurunan voltase dengan dikurangi panjang kabel guys. Jadi panjang kabel itu mempengaruhi penurunan voltase pada ujung kabel kalian mulai dari sumber baterai. Jadi misalkan ada kabel sepanjang 10 meter, ketika voltasenya 12,6 volt, bisa jadi nanti sampai di ujung itu kalian ukur akan di bawahnya, atau mungkin sekitar 11,7 atau kurang lebih, tergantung besar kabel dan hambatan kabel itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari sistem DC, kelistrikan DC, kalian aku sarankan pakai yang 4S. Kalau mau pakai sistem yang AC 220 volt, aku sarankan pakai yang 3S. Karena bisa langsung inverter. Kalau ini cocok sekali untuk perkabelan panjang. Jadi voltase ini kalian taruh kabel yang panjang, itu tidak akan mengurangi voltase dengan sangat signifikan. Mungkin 14 volt, mungkin 15 volt, mungkin 16 volt atau koma sekian. Yang jelas voltase ini sangat aman. Beda kalau misalnya penerapan pada 12,6, kalau baterainya sudah habis dan sudah mencapai 11, atau 11 volt, ketika kita alirkan ke kabel dengan panjang 10 meter nanti akan turun lagi voltase di ujungnya. Tapi kalau ini kan dia tetap, bahkan habis pun masih tetap di angka 12 volt. Jadi sangat praktis menurut aku pakai 4S daripada 3S untuk kelistrikan DC. Jadi untuk lampu-lampu DC di beberapa ruangan. Dan selanjutnya adalah masalah yang terakhir. Jadi dilihat dari segi cuaca, ketika panas terik, matahari akan menyinari panel surya, maka penghasilannya akan blung masuk ke sini karena voltasenya di atas voltase baterai. Tapi kalau saat kondisi hujan dengan awan yang berkibar dan hujan deras mengguyur panel surya kalian, yang 3S masih menang karena voltasenya masih di atas voltase ini, jadi bisa ngecas. Sedangkan yang ini voltase panel suryanya sudah berada di bawah voltase ini, mungkin 14 volt juga, mungkin 15 volt, mungkin 16 volt, sehingga tidak bisa mengecas ini. Tapi ini bisa mengecas yang 3S dalam kondisi hujan, walaupun yang masuk dayanya kecil, 3 watt sampai 20 watt tergantung PV kalian, atau bahkan 1 watt bisa aja.
Dan solusi ini bisa diatasi memakai modul buck boost converter atau penyetabil tegangan. Tapi menurut aku tidak perlu, biarpun hujan dayanya masuk sedikit juga serasa tidak berarti, karena nanti masih dikurangi efisiensi buck boost. Jadi mending kalian langsung aja tanpa menggunakan modul step up down. Kalau di total nanti hasilnya juga kecil walaupun kalian pakai buck boost saat hujan yang masuk cuman sedikit, karena tegangan dari panel surya ketika sudah di bawahnya ini dia arusnya juga akan kecil, sehingga untuk mengisi baterai pun dan menggerakkan buck boostnya pun juga sudah mengkonsumsi daya yang dipakai untuk buck boost itu sendiri, sehingga yang masuk ke baterai hanya tinggal sisa-sisa alias sedikit. Dan poin penting di sini adalah yaitu pemilihan 3S atau 4S. Itu saran dari Project Ringan. 3S gunakanlah untuk kelistrikan AC, itu cocok dengan perkabelan panjang. Dan kalau DC dengan perkabelan panjang itu akan dikurangi tegangannya dengan panjang kabel. Tapi kalau kalian menggunakan yang 4S itu cocok untuk pakai DC dengan kabel yang panjang. Jadi kalian bisa menaruh beberapa lampu DC dengan catatan dari baterai kita ambil kabel yang panjang, kita hubungkan dulu sampai ke ujung pemasangan lampu. Nah, lampu itu baru kalian kasih step down terlebih dahulu dan kemudian baru disambung ke lampunya. Karena nanti kalau kalian naruh step downnya di pangkal di sini, itu sama saja sudah berkurang sampai ke ujung kabel. Jadi saran aku satu lampu ya, itu satu modul step down yang kecil-kecil aja, yang murah-murah, harga yang 10 ribuan ke atas atau 9 ribuan kan ada itu guys. Nah, jadi seperti itu, tinggal disesuaikan dengan kapasitas lampunya itu sendiri. Sampai di sini semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.